warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini kira-kira ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Si Ayu, Bu. Si Ayu ya? Sama Nara ya? Yang hadir, jadi tinggal 2 orang ini lah ya. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan saja pelatihan untuk hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelatihan ini, kira-kira lampu gimana? Terang udah? Kelihatan? Oke, semua ini ruangan udah disapu, udah bersih. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nurmawati. Lahir di 2008. Kemudian Ibu adalah seorang institut penjahit di tingkat rumah. Untuk status, saya sudah menikah dan punya anak 2. Kemudian untuk nomor telepon, kalau seandainya kalian ada keperluan dengan saya, bisa hubungi di 0852 70 43 1869. Kemudian untuk email Ibu, bisa kalian catat nurmawati@59@gmail.com. Maka nanti untuk pengumpulan tugas, biasanya Ibu akan arahkan kalian itu mengumpulnya ke email. Oke? Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan untuk seperti induction untuk pelatihan kita hari ini. Ibu harapkan selama mengikuti pelatihan, kalian jangan ada yang ribut. Harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian tolong yang bawa HP di silent, karena itu sangat mengganggu sekali kalau seandainya tidak kalian nyalakan. Kemudian satu lagi, tidak boleh tertidur, harus fokus. Dan satu lagi, tidak boleh membuang sampah pada tempat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan buanglah pada tempatnya. Dan terakhir, jangan ada yang makan di dalam kelas. Setelah selesai kegiatan baru boleh makan atau minum. Tapi kalau seandainya ke kamar kecil atau ke toilet, boleh kalian cari sini. Oke? Lanjut. Sebelum menuju ke judul materi, di sini gua akan jelaskan dulu. Bisa kita lihat, ini adalah Peggy Hartanto. Peggy Hartanto ini adalah seorang desainer muda Indonesia. Beliau ini berasal dari Surabaya. Jadi dia ini desainer yang sudah go internasional. Jadi walaupun dia itu seorang desainer terkenal, dia itu juga harus memiliki kompetensi bisa menjahit. Dan satu lagi, dia juga harus bisa mengukur tubuh pelanggannya. Jadi nggak ada desainer itu yang nggak bisa mengukur badan ataupun nggak bisa menjahit. Mereka semua bisa. Jadi kita itu tidak melihat mereka itu sekarang menjadi desainer terkenal, tapi mereka juga melewati proses yang panjang, dari mulai belajar mengukur, menjahit, sampai mereka itu bisa menjadi desainer yang terkenal. Jadi apalagi kita yang ingin menjadi tukang jahit, jadi kompetensi mengukur tubuh itu sangat penting, karena mengukur tubuh itu sebagai acuan berhasilnya sebuah busana itu nanti setelah kita jahit. Oke, untuk pelatihan ini saya mengambil judul yaitu melakukan pengukuran berdasarkan prosedur. Di sini saya ambil dari unit kompetensi mengukur tubuh dengan kode TBS MP02, 005 dan 01. Oke, lanjut. Di sini saya juga jelaskan roadmap pelatihannya. Untuk nama pelatihannya melakukan pengukuran berdasarkan prosedur. Kemudian pelatihan ini saya ambil dari unit kompetensi TBS MP02, 005, 01, yaitu mengukur tubuh. Dan saya ambil dari elemen kompetensi mengukur bentuk tubuh pelanggan. Di sini saya ambil pada KUK
2.2, yaitu pengukuran dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini roadmap-nya ya. Jadi dalam kegiatan pelatihan ini bertujuan setelah mengikuti pelatihan, peserta kalian semua ini diharapkan mampu untuk melakukan pengukuran pada tubuh pelanggan sesuai dengan prosedur. Itulah tujuannya. Kemudian untuk manfaatnya, peserta mampu mengukur tubuh pelanggan di tempat kerja masing-masing. Jadi Ibu harap kalian nanti setelah mengikuti pelatihan ini kembali ke tempat kerja kalian atau di usaha kalian itu bisa mengukur bentuk tubuh pelanggan. Karena kan sebelum kita membuat pola, sebelum menjahit, yang pertama itu adalah kita mengukur tubuh. Baik, di sini nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengukur tubuh. Kita akan langsung praktek. Jadi nanti ada beberapa langkah apa saja yang akan diukur sebelum kita membuat pola. Nah, di sini kita sudah ada alat peraga. Ini dia alat peraganya, patung. Kemudian kita ada alat ukurnya, meteran. Dan di sini kita ada meter bandnya. Jadi sebelum kita mengukur tubuh pelanggan atau sebelum kita mengukur tubuh, kita ikat dulu bagian pinggangnya. Tapi ingat jangan kena ketat kali. Ini posisi meterbandnya di pas pinggang ya, kelihatan? Baru kita lihat ya, yang pertama kali diukur itu adalah lingkar badan. Lingkar badan ini diukur bagian dada yang paling besar, pas ditambah 6 ya. Jadi ini dadanya ininya. Ini ngepas. Nah ini dia 82 tambah 6 berarti 80. Oke. Kemudian lanjut ke lebar muka. Lebar muka itu diukur dari bagian depan leher turun 10 cm, kemudian diukur dari kanan ke kiri ya. Nah ini dia lebar mukanya 26. Oke, lanjut yaitu panjang muka. Panjang muka ini diukur karena bagian muka berarti bagian depan. Diukur dari batas leher depan sampai ke bagian pinggang, bagian meterband. Nah inilah dia panjang muka. Kemudian lanjut bagian punggung. Panjang punggung, karena ini kebetulan patung jadi kita putarkan aja. Kalau seandainya yang kita ukur itu model jangan dipaksa muter ya. Nah, ini karena patung jadi kita paksa aja muternya. Nah, ini diukur dari bawah leher sampai ke pinggang, jadi 36 ya. Kemudian kita lanjut ke lingkar pinggang. Untuk lingkar pinggang, ini kan di bagian meterband. Jadi kita ukur aja di bagian meterband ini. Nah ini dia pinggang. Pas kita lebih 1 cm juga bisa untuk kelonggaran. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang lingkar pinggul. Untuk lingkar pinggul, kita turunkan 20 cm dari meterband ini atau dari pinggang. Baru kita ukur selingkar, ngepas ditambah 6. Jadi kalau ini dia 90 ditambah 6 berarti dia pinggulnya berapa? Ya, dia ditambah 6 cm itu maksudnya adalah untuk kelonggaran. Kemudian kita lanjut bahu ya. Bahu ini di bawah leher kita ukur sampai di ujung bahu. Ini jangan sampai jatuh. Jadi kalau ini dia 11. Untuk ukuran standar dia bahu 11. Tapi kalau seandainya yang agak gemukan baru bisa 12. Oke, lanjut kita mengukur panjang tangan ya. Untuk panjang bahu tadi dari ujung bahu, dari ujung leher ini sampai ujung bahu, baru kita ukur panjang tangan. Kalau seandainya pelanggan kita mau tangan yang pendek, berarti kita ukur panjangnya sampai sini. Kalau seandainya tangan panjang, tergantung selera panjangnya sampai mana. Oke, kita lanjut. Sekarang ujung tangan. Nah, untuk ujung tangan ini, kalau seandainya tangannya panjang, berarti di sini mana ujung tangannya?
Tapi harus ada kita kasih kelonggaran ya. Misalnya 6 cm atau 4 cm. Misalnya kalau ini 18 tambah 4, berarti dia 22. Usahakan dia keluar dari tangan. Oke, ini kalau sana tangannya pendek berarti di situ letak tangannya. Oke, kira-kira dari yang dijelaskan tadi cara mengukur badan, kira-kira ada yang tanyakan? Siapa yang mau bertanya silakan. Bu, seandainya kita mau mengukur badan, tapi customernya jauh gitu, Bu. Kan kita nggak bisa mengukur langsung, itu gimana, Bu? Oh, berarti dia itu nggak bisa datang ke tempat kerja kita. Solusinya itu ada 2 opsi ya. Yang pertama itu bisa aja, misalnya di Jakarta, sementara kita dia di sini. Bisa aja dia suruh mengirimkan ukuran, itu bisa. Atau dia mengirimkan contoh baju. Tapi kayaknya kalau dia mengirimkan contoh baju itu kan relatif lama, mungkin sampai 3 hari atau 4 hari. Jadi mungkin lebih efektifnya dia mengirimkan ukuran badan. Misalkan kayak kita pesan baju online itu bisa dengan L sekian, nanti kita itu bisa prediksi tinggalnya berapa atau tinggalnya berapa. Ada lagi? Nah. Kalau misalnya tadi mengukur lebar punggung itu gimana? Kalau lebar punggung dia itu, punggung itu di bagian belakang. Berarti yang kita ukur itu bagian belakang. Kita ukur di bawah leher ini 10 cm turunnya atau 15 bisa. Kita ukur aja dari ujung ketiak kiri sampai ujung ketiak kanan. Atau ada lagi rumus yang lain. Lebar muka ditambah 5 cm. Jadi kalau misalnya kita nih lupa nih ukur lebar punggungnya. Jadi lebar punggung bisa 28. Ya udah 28 sampai 5. Karena intinya lebar punggung itu lebih lebar dari lebar belakang. Oke, udah? Oke, jadi dari yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa setelah mengikuti pelatihan peserta itu mampu melakukan pengukuran berdasarkan prosedur dengan menggunakan alat meteran, pattern sesuai standar dan prosedur layanan kepuasan pelanggan. Jadi itulah kesimpulannya tadi. Oke, jadi untuk tadi kan saya jelaskan tentang cara mengukur. Bisa nggak? Coba saya tes, misal aja. Coba ke depan dari yang saya jelaskan tadi, coba bagaimana cara mengukur lingkar badan. Coba dipraktekkan. Dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira gimana? Untuk lingkar badan itu di bagian lingkar badan paling besar. Oh ya, kemudian Diukur pas. ya, terus Diukur pas. Kayak gini baru ditambah 6. oke nih. Sip. Berarti masih ingat ya, masih fokus. Oke, karena tadi saya udah jelasin dan saya anggap kalian sudah paham. Sekarang coba ibu kasih soal ya, kasih evaluasi. Nanti ini kalian kerjakan, ibu tunggu 2 menit. Nanti kalian kumpulkan lagi sama ibu. Untuk pilihan bergandanya tinggal silang-silang. Sisanya tolong isi ya. Ya, ibu kasih waktu 2 menit. Silakan untuk diisi, kerjakan. Untuk yang nggak ada nanti suruh ambil tugasnya sama ibu. Biar ada nilainya. Untuk esainya isi aja di kolom bagian jawaban.
Ya, gitu. Oke, udah ada yang siap? Nggak ada siap. Coba sini ke saya. Namanya ada apa? Sudah, ya sama. Oke, jadi saya nanti kasih nilainya. Oke, untuk selanjutnya saya ada tugas tambahan ya untuk kalian. Jadi saya ingin kalian itu praktek cara mengukur seperti yang saya jelaskan tadi, dari mulai besar badan, lebar muka, lebar punggung, pinggang, pinggul bahu, panjang tangan, ujung tangan. Jadi kalian boleh mengukur adik kalian, kakak kalian, mama, saudara, kakak atau teman. Jadi nanti kalian buat di kertas, kalian buat namanya, apa aja yang kalian ukur, isiannya. Kemudian kalian emailkan ke email ibu, nurmawati@59@gmail.com. Ya, untuk deadline itu tanggal 5, pertemuan kita nanti tanggal 5. Tanggal 5 itu hari hari Kamis jam 10 malam, itu terakhir pengumpulannya. Ya, jangan lupa itu tugas tambahan. Oke, jadi untuk pertemuan pelatihan kita hari ini udah selesai. Evaluasi sudah, untuk tambahan tugas juga sudah saya sampaikan. Oke, sebelum kita tutup coba diberesin. Mungkin ada kertas-kertas yang jatuh atau apa yang beresin. Sudah, alat semua disimpan. Baiklah, dengan demikian berakhir untuk pelatihan kita hari ini. Gua harap mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian semua di pelatihan kerja kalian. Jadi gua harap kalian bisa sudah mampu mengukur buku-buku pelanggan sesuai dengan standar operasional atau sesuai dengan SOP. Mungkin itu saja, untuk kurangnya ibu mohon maaf. Dan untuk pelatihan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.